Hai Sahabat Thompson, kembali lagi dengan saya Axel di Thompson Network. Hari ini kita bakalan ngebahas pembahasan yang menarik nih mengenai pre-marriage talks atau biasa dibilang pembahasan sebelum menikah. Nah, sudah siapkah untuk menikah? Bersama saya kini telah hadir seorang konselor dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sekar Jepun, Kabupaten Badung, Kak Surya. Halo. Hai Kak, balik lagi nih ya. Iya, ketemu lagi kita ya. Gimana nih kabarnya Kak? Baik, Astungkaro. Astungkaro, iya Kak. Ngomongin soal pernikahan nih ya, apakah pernikahan memiliki usia idealnya sendiri atau sebaiknya pernikahan dilakukan ketika kedua belah pihak ini udah siap? Oke. Kalau ngomongin tentang usia ideal sebenarnya agak sulit ya, karena masing-masing orang punya pandangan masing-masing kapan mereka siap untuk menikah. Oke. Kalau aku tanya dulu nih, Axel kira-kira merasa siap untuk menikah itu pada usia berapa? Waduh, mungkin 30. Oh, masih mungkin ya, Masih masih mungkin mungkin 30 ya. ya. Iya, memang agak sulit sih untuk menentukan kapan sih usia yang memang benar-benar tepat orang itu untuk menikah. Tapi kita balik lagi bisa dikaitkan dengan teori. Ada teori yang dikemukakan oleh Erikson, itu pakar psikologi dunia, di mana mengatakan bahwa menikah itu akan dikaitkan dengan tugas perkembangan dari manusia itu sendiri. Dan menikah itu berada pada tahap dewasa muda itu usia 22 sampai 35 tahun, di mana pada tahap itu masuk pada fase intimacy versus isolation, di mana mereka dewasa muda ini sudah mulai akan membangun hubungan intim dengan pasangannya, termasuk dalam pernikahan begitu. Kemudian juga ada teori dikaitkan dengan teori Harlock juga. Harlock ini juga pakar psikologi, memang mengatakan bahwa tugas perkembangan dari dewasa itu adalah menikah. Ada lagi penelitian yang dilakukan di Indonesia nih, dilakukan oleh Novianti dan kawan-kawan. Nih penelitian dilakukan pada tahun 2018. Sampelnya itu sejumlah 114 orang, di mana usia sampelnya itu adalah 15 sampai 30 tahun. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia 25 tahun itu orang-orang si sampel ini mengatakan bahwa usia 25 tahun itu menurut mereka adalah usia yang ideal untuk menikah. Tapi usia sendiri tidak semata-mata merupakan tolak ukur orang tuh siap menikah ya gitu. Ya lebih baik kedua pasangan yang akan menikah ini memang harus benar-benar siap, baik secara fisik, baik secara psikologis maupun finansial untuk menikah gitu. Oke. Berarti bukan cuma berdasarkan usia, tapi juga kesiapan yang lain harus dipertimbangkan lagi ya. Karena emang yang hidup kan nanti dua jadi satu ini iya, gitu ya. Dua jadi satu, asik. Bener-bener. Kalau biasanya pernikahan tanpa kesiapan yang cukup nih Kak, katanya bisa berujung pada perceraian gitu. Bisa dijelaskan mengapa sih bisa sampai terjadi perceraian? Kan awalnya pasti udah berkomitmen kan, terus nggak ada kesiapan ternyata dan. Seseorang akan orang yang siap menikah itu kan pasti akan mencari tahu gimana sih kehidupan pernikahan nantinya, gimana sih pasangan kita, konflik-konflik apa saja sih yang akan muncul. Jadi dengan siap menikah, orang-orang tersebut atau pasangan itu akan mengantisipasi nih kira-kira kalau misalnya ada konflik gini, penanganannya seperti apa kayak gitu. Sedangkan kalau orang yang tidak siap menikah kan anggapannya bahwa mereka nggak paham nih aku bakal seperti apa menikah. Mereka juga mungkin tidak akan mencari tahu bagaimana kehidupan pernikahan selanjutnya. Nah, kalau kehidupan pernikahan kan cukup kompleks kan, masalah kecil aja bisa hal sepele itu aja bisa bikin masalah nih dalam pernikahan. Nah, ketika mereka tidak siap ya mereka tidak siap untuk menghadapi konflik itu, ujung-ujungnya mungkin masuk ke perceraian kayak gitu. Nah, untuk menghindari ketakutan yang tadi seperti perceraian, sebaiknya apa yang harus dibekali oleh para calon pasutri? Balik lagi, kita harus paham dulu pasangan kita seutuhnya itu seperti apa gitu. Kita harus tahu kita itu akan menikah dengan orang yang seperti apa, kelebihan kekurangannya seperti apa, kemudian keluarganya kayak gimana, budaya di keluarganya seperti apa, finansialnya kayak gimana, kemudian juga penyelesaian konfliknya seperti apa. Jadi memang benar-benar harus paham betul ini seluk-beluk pasangan kita seperti apa itu. Jadi hal tersebut sebenarnya bisa kita cari tahu ya sebelumnya melalui namanya pre-marriage talks itu ya, benar nggak sih? Benar nggak sih pengucapannya ini agak kagak ya.
Dari situ sih. Oke, berarti apa sih sebenarnya pre-marriage talks itu secara umumnya dan juga mengapa dia jadi sangat penting? Kalau pre-marriage talk itu bukan semata-mata kita membicarakan nanti kita mau nikah pakai konsep apa sih gitu. Nanti bakal pakai cateringnya, menunya apa atau muanya di mana gitu. Bukan itu, tapi lebih ke kita berbicara, mengobrol dengan pasangan, membreakdown dengan pasangan kira-kira visi misi kita setelah menikah tuh kayak gimana. Kemudian yang saya bilang tadi, kira-kira konflik yang akan muncul nih kayak gimana sih. Terus kalau misalnya menghadapi konflik itu apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Memang membicarakan tentang segala sesuatu, tentang diri kita dan juga pasangan. Jadi kita benar-benar terbuka nih satu sama lain untuk tujuannya agar pasangan kita juga lebih memahami kita secara mendalam gitu, biar nanti nggak kaget nih setelah menikah, ternyata pasangan kita gini ya gitu, biar nggak kaget kayak gitu. Bisa dikatakan antisipasi lah untuk menghadapi konflik saat menikah kayak gitu. Berarti emang tujuannya lebih ke bukan di hari pernikahannya, tapi apa yang akan kita hadapi pasca resepsi pernikahan gitulah anggapannya. Oke. Kenapa dia jadi sangat penting? Penting karena yang tadi lagi, dengan kita paham, dengan kita tahu pasangan kita, keluarganya seperti apa, kemudian konflik-konfliknya akan muncul, kan setidaknya kita bisa mengantisipasi nih. Yang tadi aku bilang itu, ketika ada masalah ini, sebaiknya kita harus menghadapinya dengan cara seperti apa ya, kayak gitu. Jadi nggak kaget juga kita ketika menikah tiba-tiba ada konflik gini, kita sudah ada bekal nih, gini nih cara penyelesaian masalahnya gitu. Tapi kan kalau misalkan diobrolin ya, pre-marriage talk-nya ini sebelum menikah kan bakalan apa ya, kedua pasangannya nih ketemu, ternyata dia gini nih orangnya. Jadinya mungkin akan ada konflik baru lagi. Itu gimana dong Kak cara penyelesaiannya atau untuk meminimalisir terjadinya konflik gara-gara pre-marriage talk ini? Oke. Sekarang balik lagi, tujuan kita pre-marriage talk itu apa? Apa hanya ingin mencari kesalahan dari pasangan kita, atau tujuannya baik untuk antisipasi ke depannya untuk menghadapi kehidupan pernikahan itu lagi. Jadi balik lagi ke pasangan pribadi masing-masing, mau hanya untuk mengulik-ngulik saja atau untuk mempersiapkan pernikahan kita ke depannya kayak gitu. Berarti emang lebih baik cari tahu juga kekurangannya. Biar nanti siap gitu pas udah nikah, ternyata kamu gini ya. Gitu. Cuman kan udah dibicarain sebelumnya bisa lebih. Karena maksudnya tidak ada manusia yang sempurna kan. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Orang yang siap menikah berarti siap menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita dong. Mantap. Kayak gitu. Oke nih Kak, kalau gitu pembahasan seperti apa yang seharusnya dibahas di dalam pre-marriage talks ini? Banyak hal yang bisa sebenarnya kita diskusikan dengan pasangan sebelum kita menikah ya, untuk memberikan gambaran ke pasangan juga, kira-kira diri kita itu seperti apa, keluarga kita itu seperti apa, emosi kita itu seperti apa. Misalnya kalau dari sisi, saya agak baca contekan karena cukup banyak sekali yang bisa dibahas di pre-marriage talk ini sendiri. Kalau soal bisa dilihat dari pertama soal hidup atau prinsip, kita bisa tanyakan ke pasangan kita, pandangan pasangan terhadap istri itu seperti apa sih seharusnya, suami itu seperti apa sih seharusnya, hak dan kewajiban suami dan istri itu seperti apa. Jadi kan dari sana kita paham, nanti ke depannya kalau misalnya siap untuk menikah dengan pasangan, kita harus menjadi istri seperti ini, hak kita ini, kewajiban kita ini, kayak gitu. Kemudian kalau dari segi keuangan dan pekerjaan, banyak hal yang memang bisa kita bahas di sini. Yang pertama misalnya dari segi pekerjaan nih, kadang kan ada pasangan atau laki-laki yang beranggapan bahwa si istri nggak boleh bekerja gitu, yang bekerja ya laki-laki aja, tapi belum tentu si wanita bisa menerima itu kan kadang ada yang memang mereka si wanita pengen menjadi wanita karir, jadi itu sebenarnya bisa dibicarakan dari awal sehingga nanti pas menikah juga nggak akan muncul konflik kayak gitu kan. Kemudian juga akan menjadi masalah nggak ketika pendapatan istri itu lebih besar daripada suami, itu kadang juga akan muncul masalah kalau kejadian hal tersebut gitu. Kemudian siapa yang mengatur keuangan, bagaimana uang belanjanya, kemudian
siap nggak, maksudnya ada kan masalah, ada yang pengen pakai kartu kredit atau enggak, itu tuh juga akan jadi masalah. Kemudian hutang piutang juga bisa menjadi masalah. Kadang ada seseorang yang nggak suka berhutang kan, tapi pasangannya ternyata punya hutang tuh. Nah, gimana tuh ke depannya kayak gitu. Dan memang keuangan memang Iya, memang sensitif menjadi ya sangat sensitif. Kemudian juga dari sifat dan kebiasaan juga. Di situ juga kita bisa cari tahu apa sih kebiasaan paling buruk sih dari pasangan kita. Kan kadang ketika pacaran itu nggak muncul kan gitu. Iya. Karena kita ketemu ya baik-baiknya aja. Kadang kita nunjukin yang kita faking good lah ya. Nunjukin yang baik-baik aja. Nah, di sini kita perlu bahas apa sih sebenarnya yang menurut si pasangan kita tuh kebiasaan paling buruknya dia. Kemudian misalnya kalau kita melakukan kesalahan besar, gimana toleransi pasangan kita. Kemudian tipe pasangan kita itu tipe nongkrong apa tipe diem di rumah, itu juga bisa jadi masalah. Kemudian poligami, perselingkuhan, KDRT itu juga bisa menjadi isu, bisa kita diskusikan selama pre-marriage talk ini sendiri. Dari segi keluarga, Indonesia kan expanded family ya, keluarga besar itu, dan biasanya mertua atau keluarga besar tuh seringkali ikut campur dengan kehidupan pernikahan kita kayak itu. Itu juga bisa dibicarakan gimana kalau misalnya nanti kita tinggal di rumah mertua, kemudian gimana waktu untuk nengok orang tua kita gimana, berapa hari sekali atau berapa minggu sekali, itu juga harus benar-benar dibicarakan. Boleh nggak misalnya kita memberikan uang bulanan ke orang tua kita, itu juga bisa dibicarakan dalam pre-marriage talk. Kemudian masalah anak lagi, ada pasangan yang mungkin memilih untuk tidak punya anak, ada pasangan yang mungkin harus punya anak berapa, itu juga harus dibicarakan. Nanti pola asuhnya seperti apa, itu juga harus dibicarakan. Itu sih beberapa hal yang bisa kita diskusikan dalam pre-marriage talk itu sendiri. Ya, menarik ya. Berarti memang banyak hal yang bisa dibahas, dan pembahasannya ini hal-hal yang dibahas ini merupakan hal-hal yang memang benar-benar krusial ketika udah menikah gitu kan. Benar-benar. Tadi bagus yang mengenai prinsip hidup kayak gimana, kemudian kebiasaan buruk. Takutnya nih Kak, kalau misalkan dalam perjalanannya membahaskan tadi mengenai keuangan dan lain sebagainya itu lebih ke ditemukan permasalahan mungkin ya, ke kebiasaannya. Oh, si orang ini ternyata kebiasaannya gini gitu kan. Dia mulai terbuka, tapi ternyata pasangannya ini kurang suka gitu kan. Dan juga ternyata ngebahas soal keluarganya seperti apa? Ya, seperti apa? Oh, ternyata pasangannya kurang cocok nih sama keluarganya gitu. Iya. Kalau misalnya udah terjadi kayak gitu dalam pre-marriage talks, gimana nih supaya tetap mereka bisa tetap jalan lah gitu? Mungkin. Oke. Itu pasti akan akan ditemukan ya ketika ternyata pasanganku seperti ini ya. Bisa nggak ya aku? Nah, bagus dong kita tahu di awal bahwa pasangan kita kehidupannya seperti apa, pribadinya seperti apa. Nah, ketika kita merasa, kan itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau kita merasa bahwa kayaknya aku bisa deh tetap ngejalanin itu sama pasanganku. Tuh. Bagus kita ketemu di awal, gitu kan bisa dibicarakan. Kalau misalnya merasa masih bisa menemukan jalan keluar ketika bertemu masalah itu, nggak apa-apa dong dilanjutkan, karena berbeda itu kan belum tentu, tidak berarti bahwa kita tidak cocok sama dia kan gitu. Tapi ketika permasalahan itu sudah bersifat fatal atau mungkin prinsipal ya, contohnya misalnya kayak gini, saya cewek menganut feminis, jadi kita cewek boleh bekerja, kemudian punya hak dan kewajiban yang sama dengan suami, tapi ternyata suami kita cenderung patriarki yang menganggap bahwa wanita itu adalah makhluk kelas 2 nih, harus turut banget apa kata suami. Nah, ketika itu sudah bersifat prinsipal banget kan, ini udah bertolak belakang kan, aku pengen yang free, sedangkan suami aku tuh harus tunduk sama suami. Ketika itu sudah aku merasa bahwa itu kayaknya aku nggak bisa deh sama pasanganku ini, putus atau berhenti atau ya tidak menjalin hubungan lagi dengan pasangan bukan suatu pilihan yang salah. Iya, pilihan yang salah kan, karena kalau misalnya itu akan terus dilanjutkan, takutnya kan akan menimbulkan masalah baru lagi, konflik yang lebih besar. Iya, konflik yang lebih besar, kemudian kita juga terganggu dong gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita tahu lebih awal kan tentang masalah itu gitu. Jadi nggak masalah sih kalau misalnya kita harus
putus sama pasangan kita kayak gitu. Oke. Menurutku ya. Iya. Mantap sih nih Kak, berarti dari sekian banyak tadi yang dibahas bahwasannya komunikasi memang adalah kunci dan juga kepercayaan gitu sih. Iya. Kita menaruh rasa percaya dan bagaimana kita mempercayai pasangan kita juga dan juga penerimaan Lebih ke penerimaan kita ke pasangan, kelebihannya, kekurangannya. Oke, mantap nih. Mungkin ada saran buat para sahabat Thompson yang sedang menonton acara kita. Oke, kehidupan pernikahan itu tidak semata-mata nanti kita hidup sama pasangan selama 1 atau 2 tahun aja ya. Kita hidup sepanjang hidup. Jadi memang harus banyak yang dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pernikahan itu sendiri. Dan saya tidak mengatakan bahwa pre-marriage talk ini nantinya akan menjamin bahwa kehidupan pernikahan kita itu akan bahagia, akan langgeng dan segala macam. Tapi setidaknya dengan kita paham, kita tahu kondisi pasangan, keluarganya seperti apa, setidaknya kita bisa mengantisipasi nih untuk menghadapi konflik yang akan muncul nanti di pernikahan gitu. Oke. Sekian sharing-sharingnya. Ini pembahasannya cukup Kompleks ya, apalagi ngomongin masalah pernikahan. Bener. Tapi kita akhirnya belajar banyak hal bahwa memang setidaknya lebih baik kita untuk mengkomunikasikan segala sesuatu sebelum memutuskan untuk menikah. Karena ya kayak tadi yang Kak Surya bilang bahwa menikah ini bukan setahun 2 tahun, tapi menikah ini adalah perjalanan seumur hidup bersama pasangan. Oke, sekian sharing kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di Thompson Network. Like jika suka dan membantu, dan juga komen jika punya saran dan juga pertanyaan. Saya Axel dari Thompson Network dan saya Surya dari Puspaga Karjepun. Sampai jumpa.